She belongs to me. You will. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Frank yang diam-diam mengawasi dua wanita, yaitu Judy dan Stephanie. Setelah Stephanie naik taksi, seorang pria tidak sopan mulai mengganggu Judy. Karena merasa tidak nyaman dan mengenakan pakaian yang cukup terbuka, Judy segera berusaha mencari taksi. Namun, taksi yang sempat berhenti justru langsung pergi begitu saja. Melihat hal itu, Frank yang berada di dalam mobil mulai mengikuti Judy. Menyadari dirinya diikuti, Judy melepaskan sandal yang dipakainya lalu berlari untuk menghindar. Frank akhirnya berhenti mengejarnya karena ia sudah mengetahui tempat tinggal wanita tersebut. Beberapa waktu kemudian, Frank terlihat berada di apartemen Judy. Di sana, ia sengaja memotong kabel meteran listrik sehingga beberapa lampu di apartemen itu padam. Frank yang sedang birahi pun mulai menghampirinya. Namun berbeda, seperti pria pada umumnya yang memperkaos seorang wanita yang membuat ia terangsang. Tetapi Frank malah membunuh wanita tersebut serta menguliti bagian kepalanya untuk dijadikan seperti manekin. Frank yang dikenal sebagai orang pemalu akhirnya mulai berani menunjukkan dirinya dengan menghubungi seorang wanita melalui pesan dan mengajaknya berkencan. Ia kemudian bertemu dengan wanita bernama Lucy yang baru dikenalnya melalui media sosial. Menurut Lucy, Frank sangat berbeda dibandingkan pria-pria lain yang pernah mendekatinya. Kemudian, Frank tiba-tiba saja menjadi terangsang serta menginginkannya untuk menguliti kepala Lucy mulai muncul. Tapi, hal itu dapat diatasi oleh Frank dengan meminum obat yang telah disarankan oleh dokter, sehingga kondisinya kembali stabil. Lucy mengajaknya untuk singgah di apartemennya. Ternyata, Lucy sudah sangat terangsang dan ia membuka bajunya serta memaksa Frank untuk melakukan aksi mantap-mantap di kamar tersebut. Namun, Frank yang memiliki kelainan jiwa malah terangsang dengan rambut Lucy yang membuat penyakit kejiwaannya kambuh. Dia lalu mencekik leher Lucy serta menguliti kulit kepalanya untuk mengambil rambut Lucy. Kemudian, mayat Lucy dijadikan Frank sebuah manekin serta memasang rambut aslinya yang masih terdapat darah di rambut tersebut. Di sana juga terdapat manekin lainnya yang ternyata ia adalah wanita di awal film bernama Judy. Keesokan harinya, Frank yang memiliki sebuah toko pakaian melihat seorang wanita berdiri di depan tokonya. Wanita itu bernama Anna, seorang pecinta seni yang meminta izin untuk memotret manekin yang dipajang di depan toko. Tak lama kemudian, Frank mengundangnya masuk dan menunjukkan manekin-manekin lain yang ada di dalam. Anna terlihat sangat kagum karena manekin-manekin tersebut tampak begitu realistis, seolah-olah manusia sungguhan. Frank kemudian menjelaskan bahwa toko itu adalah bisnis keluarga yang telah diwariskan selama 3 generasi. Karena sedang mempersiapkan sebuah pameran seni, Anna menawarkan untuk menyewa beberapa manekin dari toko tersebut. Ia juga meninggalkan nomor teleponnya agar Frank bisa menghubunginya jika setuju dengan tawaran itu. Setelah Anna pergi, Frank kembali ke dalam toko dan melihat bahwa manekin yang menyerupai Lucy sudah dipenuhi lalat. Hal itu terjadi karena masih ada bercak darah yang menempel pada rambutnya. Singkat cerita, Frank kembali berkeliling dengan mobilnya untuk mencari korban. Saat itu, ia melihat seorang wanita yang bekerja sebagai penari dan mulai mengikutinya secara diam-diam hingga wanita tersebut masuk ke area stasiun kereta. Ketika menyadari ada seseorang yang terus mengikutinya, wanita itu merasa takut lalu berlari sambil meminta pertolongan. Namun, karena tidak ada orang lain di sekitar, Frank akhirnya berhasil menyerangnya. Setelah memastikan korbannya tidak dapat melawan lagi, ia melakukan tindakan mengerikan yang sudah sering dilakukannya sebelumnya, lalu menjadikan bagian dari korbannya sebagai manekin di tokonya. Saat itu, Frank sedang membuat sebuah manekin, sementara Anna menemaninya dan mengambil beberapa foto menggunakan kameranya.
Anna kemudian meminta Frank memberinya sebuah manekin tanpa wajah karena ia memiliki ide untuk sebuah karya seni yang ingin dibuat. Beberapa waktu kemudian, karena merasa lapar, Anna mengajak Frank makan bersama. Mereka lalu duduk di tepi kolam sambil menikmati roti dan mengobrol. Namun tak lama setelah itu, kondisi mental Frank mulai terganggu kembali. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, ia memilih menjauh dari Anna agar tidak kehilangan kendali. Setelah pergi ke apotek dan meminum obat yang diberikan dokter, keadaan Frank perlahan kembali stabil. Ternyata, sejak kecil, Frank tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya, karena sang ibu menjadi PSK yang sering melakukan aksi mantap-mantap dengan orang lain. Bahkan Frank sering menyaksikan hal tersebut secara langsung sejak ia masih kecil. Dari kejauhan, Frank memperhatikan Anna lalu memutuskan untuk meneleponnya. Dalam percakapan itu, Anna mengucapkan terima kasih atas kalung yang telah diberikan Frank kepadanya. Frank tampaknya mulai menyukai Anna karena menurutnya Anna memiliki kepribadian yang berbeda dari orang lain. Ia juga menghargai kejujuran Anna, terutama saat Anna tidak berbohong mengenai temannya pada pertemuan sebelumnya. Keduanya kemudian sepakat untuk pergi berkencan keesokan malam dan menonton film horor di bioskop. Namun, film tersebut justru membuat Frank teringat kembali pada perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Setelah mereka pulang dari bioskop, Anna menerima telepon dari seseorang yang ternyata adalah pacarnya. Mengetahui hal itu, Frank memilih untuk tidak mengganggu hubungan mereka dan memutuskan pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, ia mengingat sesuatu dari tempat tersebut yang ternyata sang ibu pernah melakukan aksi mantap-mantap di sana, serta menyuruhnya untuk menunggu di dalam mobil. Akhirnya, hari pameran seni yang dinanti pun tiba. Anna mengundang Frank untuk datang dan melihat hasil karyanya. Ternyata, manekin tanpa wajah yang sebelumnya ia minta digunakan untuk membuat karya yang menyerupai wajah Anna sendiri. Di pameran tersebut, terdapat banyak manekin yang dipajang. Karya milik Frank menjadi salah satu yang paling menarik perhatian karena terlihat sangat realistis dibandingkan yang lain. Namun, alih-alih menikmati kesuksesan itu, perhatian Frank justru tertuju pada seorang juri bernama Rita yang juga merupakan agen Anna. Karena rasa obsesinya, Frank mulai mengikuti Rita hingga ke apartemennya. Setibanya di sana, ia diam-diam masuk ke dalam gedung dengan memanfaatkan kunci yang tersedia di lobi apartemen. Ketika Rita sedang berendam di dalam kamar mandi, Frank kemudian menenggelamkannya serta membuatnya tak sadarkan diri. Setelah sadar, Frank mulai memandang Rita sebagai sosok yang mengingatkannya pada ibunya. Menurutnya, Rita memiliki kemiripan dengan sang ibu yang dulu sering meninggalkannya dan tidak memberikan perhatian yang ia butuhkan saat masih kecil. Sehingga pada saat itu Frank memutuskan untuk menguliti kulit kepalanya agar Rita yang sudah dianggap sebagai ibu tidak bisa keluar lagi dan terus menemaninya di rumah sebagai manekin. You will stay home with Keesokan harinya, Frank kembali membuka tokonya seperti biasa. Ia juga membereskan berbagai barang yang berkaitan dengan kejadian malam sebelumnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Beberapa saat kemudian, Frank menelepon Anna untuk menanyakan kapan manekin yang ia sewakan akan dikembalikan. Namun, Anna mengatakan bahwa ia tidak bisa datang hari itu karena baru saja mendapat kabar dari polisi bahwa temannya, Rita, ditemukan meninggal di apartemennya. Selain itu, Anna juga harus menjawab banyak pertanyaan dari pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Mendengar kabar itu, Frank tampak tidak terlalu terkejut. Saat itu, ia sedang berdiri di depan manekin yang dibuatnya menyerupai Rita. Karena mengetahui bahwa pacar Anna telah kembali ke New York, Frank memutuskan untuk menemani Anna yang sedang berduka dan berusaha menghiburnya di tengah kesedihannya. Setelah tiba di apartemen Anna, Frank melihat bahwa Anna sedang bersama temannya yang bernama Martin. Martin adalah tetangga Anna sekaligus rekan kerjanya yang bekerja sebagai penata gaya manekin. Kedatangan Frank membuat Martin merasa Anna sudah memiliki teman untuk menemaninya. Karena harus menghadiri audisi keesokan paginya, Martin pun memutuskan untuk pulang dan meninggalkan mereka berdua. Dalam percakapan mereka, Anna menceritakan bahwa ia baru saja bertengkar dengan pacarnya. Akibat pertengkaran tersebut, sang pacar memilih pergi ke New York, padahal Anna sedang menghadapi kabar duka yang berat. Menurut Anna, pacarnya terlalu mementingkan dirinya sendiri
sehingga meninggalkannya di saat ia sangat membutuhkan dukungan. Ana juga masih merasa bersalah karena telah membiarkan Rita pulang sendirian malam itu. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bahwa seandainya ia bertindak berbeda, mungkin kejadian buruk itu tidak akan terjadi. Kesedihan Ana lalu dimanfaatkan oleh Frank untuk melakukan aksi mantap-mantap dengannya, hingga Frank keceplosan dengan mengatakan bahwa Ana berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Setelah mendengar hal itu, Ana mulai merasa curiga. Pasalnya, informasi tentang gadis tersebut tidak pernah disebutkan oleh polisi saat ia dimintai keterangan. Karena itu, Ana mulai menduga bahwa Frank mungkin terlibat dalam kejadian tersebut, termasuk kematian Rita di apartemennya. Rasa curiga itu membuat Ana ketakutan. Ia lalu meminta Frank untuk segera meninggalkan apartemennya karena ingin sendiri. Namun, Frank menolak pergi. Merasa terancam, Ana mengambil sebuah pisau dan berhasil melukai tangan Frank. Serious? Dalam situasi yang kacau itu, Ana sempat terjatuh, tetapi ia berhasil bangkit dan melawan. Ia menendang Frank, lalu menusukkan pisau ke tangannya sambil berteriak meminta pertolongan kepada Martin. Ana kemudian berlari ke kamar mandi sambil membawa pisau untuk melindungi dirinya. Sementara itu, dari luar apartemen terdengar suara Martin yang bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Saat Martin berusaha masuk untuk membantu, Frank mengambil sebuah pisau dari dapur dan berdiri di belakang pintu sambil menunggu kedatangannya. Ia lalu memukulkan pisau tersebut hingga menancap pada mulut Martin yang membuat ia tak sadarkan diri. Frank kemudian meminta Ana untuk membuka pintu kamar mandi. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia jelaskan. Namun, Ana tetap menolak keluar karena merasa takut. Tak lama kemudian, Martin berhasil bangkit dan menyerang Frank menggunakan tongkat baseball. Keduanya sempat terlibat perkelahian. Meski begitu, Frank akhirnya berhasil melumpuhkan Martin dengan mendorongnya ke arah pintu kamar mandi. Benturan keras tersebut membuat pintu kamar mandi rusak, sehingga Frank akhirnya bisa menjangkau dan menguasai Ana. Setelah polisi mengetahui adanya kasus pembunuhan tersebut, Frank terlihat sudah berada di dalam mobil bersama Ana. Keesokan paginya, saat Frank membuka bagasi mobil, Ana tiba-tiba menyerangnya menggunakan bagian tangan sebuah manekin yang ada di sana. Setelah itu, Ana segera melarikan diri untuk menghindari Frank. Namun, Frank tidak berhenti mengejarnya. Ia terus memburu Ana hingga Ana berhasil masuk ke dalam mobil milik seseorang yang kebetulan berada di lokasi tersebut. Mobil itu kemudian melaju ke arah Frank dan menabraknya. Akibat benturan tersebut, mobil tersebut juga kehilangan kendali dan menabrak sebuah tembok. Bukannya menolong Ana yang sedang sekarat, Frank malah menguliti kepalanya untuk dijadikan sebagai manekin. Kemudian, Frank membelikan sebuah cincin untuk Ana sebagai simbol perasaannya. Karena obsesinya yang semakin kuat, ia bahkan memutuskan untuk mengadakan pernikahan simbolis dengan manekin yang menyerupai Ana. Setelah itu, ia membawa manekin tersebut ke kamarnya dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah pasangan hidupnya. Namun, Frank melihat bahwa semua manekin wanita yang ia bunuh tiba-tiba saja hidup. Dalam halusinasinya, manekin-manekin itu menyerangnya dan mencabik-cabik tubuhnya sebagai balasan atas perbuatan yang telah ia lakukan. She belongs to me. You will Namun, pada kenyataannya, pihak kepolisian sudah berhasil mengetahui bahwa Frank adalah pelaku di balik serangkaian pembunuhan tersebut. Ketika polisi akhirnya berhasil menemukannya, Frank tewas setelah ditembak oleh beberapa petugas yang berusaha menangkapnya. Dengan berakhirnya kisah Frank, film ini pun selesai. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.